Hasya, lo belum maafin gue loh, kata Damian, mengikuti langkah Hasya yang kesana kemari. Maaf apa Damian? Tanya gadis ini gemas, memasukkan baju bersih Damian. Menggantungnya dengan rapi dan mengambil baju kotornya. Masalah tadi malam. Hasya menghentikan aktivitas tangannya yang sibuk. Masalah kemarin malam? Aku nggak mau bahas itu. Damian menahan pergelangan tangannya. Lo harus dengerin dulu penjelasan gue. Aku nggak mau sakit hati untuk kedua kalinya. Jadi aku mohon sama kamu untuk jangan bahas masalah kemarin malam. Damian melepaskan tangannya yang memegang tangan Hasya. Lo segitunya benci sama gue masalah kemarin malam? Bukan benci, aku nggak ada alasan kenapa harus benci sama kamu. Ya udah, dengerin penjelasan gue dulu. Hasya menghela napas. Damian, kamu pasti nggak mau luka untuk kedua kalinya meski kamu kerjain 2 kali dengan cara yang berbeda. Damian tidak memaksa lagi, jawaban gadis ini sudah cukup jelas. Aku juga udah biasa aja, tapi lain kali. Kalau mau taruhan jangan bawa nama aku, kamu pikir aku barang? Katanya jutek tapi menggemaskan. Darren juga, kenapa diladenin? Dia itu suka cari masalah, di sekolah juga guru sampai nyerah karena bebalnya. Hasya melanjutkan pekerjaannya, terus berceloteh tanpa melihat pacarnya ini bersedekap dada menatapnya dalam dengan menahan gemas. Terlihat jelas dari Damian yang menggigit bibir bawahnya, karena kecerewetan Hasya. Damian, katanya memanggil, bahkan mengguncang bahu pemuda ini. Tersadar karena terlalu fokus dengan satu arah hingga yang lainnya hanya dijadikan bahan lewatan. Kamu dengerin aku nggak sih? Apa? Tanyanya. Damian, dasar nyebelin. Kesalnya, ingin menendang saja wajah tampan di depannya ini. Lo ngomong apa? Gue tadi nggak denger. Nggak ada. Hasya membawa keranjang yang berisi baju kotor milik Damian. Dengan langkah lebar dia meninggalkan kamar ini. Tapi yang dilihat pemuda ini, cara Hasya berjalan sekarang lebih mirip pinguin. Setelah membereskan pekerjaannya, Hasya melangkah ke dapur. Siapa tahu ada yang bisa dia kerjakan nanti di sana. Ini ada acara apa tante? Tanya Hasya, yang melihat kesibukan orang-orang di dapur ini. Dia yang baru sampai di dapur setelah membersihkan kamar Damian. Dia tersenyum manis, menarik tangan gadis ini untuk semakin dekat. Kamu tidak tahu? Tanyanya, tentu dijawab gelengan oleh gadis ini. Tuan muda kan ulang tahun hari ini. Hasya melotot, Damian ulang tahun hari ini dan dia tidak tahu sama sekali. Kamu tidak tahu ya? Hasya baru tahu tante. Tidak apa, kamu kan belum lama bekerja di sini jadi wajar saja. Dia memberikan sekantung wortel dan juga tomat. Tolong wortelnya kamu kupas sama potong kecil-kecil untuk buat sup, dan tomatnya juga dipotong tapi jangan terlalu kecil. Hasya menerimanya dengan baik, masih dengan wajah soknya. Karena Damian tidak mengungkit masalah ulang tahunnya, pemuda itu terlihat biasa saja. Kadonya nggak ada lagi, lirihnya. Pusingkan Hasya, mana tadi dia sekesal itu pada Damian. Dan sekarang, baru tahu kalau ternyata pemuda itu berulang tahun. Menyeka keringat di pelipisnya, Hasya tersenyum manis begitu melihat kolam renang ini bersih tanpa adanya daun kering lagi. Akhirnya, selesai juga, kekehnya. Hasya. Menoleh cepat, Hasya buru-buru menunduk sedikit begitu Abraham menghampirinya. Kamu bekerja sangat giat. Hasya tersenyum, sudah seharusnya tuan. Abraham berdehem, bingung harus memulai dari mana. Kamu tahu kalau Damian berulang tahun? Hasya mengangguk cepat, ya tuan, saya juga membantu sedikit tadi di dapur. Ah syukurlah, saya pikir kamu tidak tahu.
Hasya hanya bisa tersenyum, sungkan dengan Abraham yang tidak lain adalah majikan sekaligus ayah pacarnya. "Saya boleh meminta bantuan kamu?" "Ya Tuan, Anda ingin saya bantu apa?" tanyanya sesopan mungkin. "Saya ingin, yang membawa kue ulang tahun putra saya adalah kamu." Hasya bingung, dia? Saya? Kagetnya. Abraham tersenyum, "Saya ingin menjadikan ulang tahun Damian lebih berarti untuk tahun ini, dan kamu adalah orang yang paling bisa diandalkan." "Tuan, tapi saya..." "Kamu kebahagiaan putra saya Hasya, jadi saya memohon pada kamu untuk bisa membantu saya membawakan kue ulang tahunnya nanti malam." Hasya tidak tahu harus berkata apa, Abraham terlalu mempercayainya. Sementara itu, Damian sudah seperti orang gila. Mondar-mandir tidak jelas, bingung harus meredakan kekesalan Hasya dengan cara seperti apa. "Ah, sialan-sialan!" umpatnya, memukul tembok kamarnya. Membuang napas kasar, Damian harus bagaimana agar pacar polosnya itu tidak merajuk lagi padanya. Menguras pikiran, namun ide itu tidak kunjung muncul. "Kampret!" gumamnya, merebahkan diri di atas ranjang king size ini. Lama-lama Damian mengantuk juga, menguap lebar. Tanpa sadar dia memperbaiki posisi untuk tidur. Berbanding balik dengan Hasya, gadis itu sibuk kesana kemari seperti setrika rusak. Mempersiapkan hidangan makan malam besar untuk pesta sang tuan muda, dia bekerja ekstra. "Tolong lilin, bunga dan pengharumnya," ucap Gia. Tidak, itu akan merusak citra rasa makanannya. Gia mungkin orang yang paling sibuk di sini. Dia membantu, memperbaiki yang salah posisi. Hingga makan malam berlangsung tinggal 30 menit lagi. Hasya didorong oleh Gia untuk bersiap-siap, mandi dan memakai gaun juga memakai riasan wajah. "Hasya tidak perlu begini tante." Terbatuk-batuk, Hasya tidak pernah memakai bedak dan sekarang harus terpaksa memakainya. "Kamu harus cantik sayang, kamu kan yang jadi membawa kuenya," ucap Gia yang begitu semangat merias wajah cantik Hasya. Tapi jangan terlalu tebal tante." "Ya, ini natural kok." Setelah selesai, Gia tersenyum puas menatap hasil tangannya. "Gimana, tidak tebal kan?" Hasya menatap dirinya sendiri dari pantulan kaca di depannya, dia mengangguk. "Ya, ini nggak tebal," katanya tersenyum. "Ayo cepat, kita harus siap sebelum tuan muda bangun." Keduanya melangkah cepat, mengambil kue yang ada di dapur. Mengintip meja makan, yang masih kosong. "Kalian siap?" tanya Abraham. Mereka semua mengangguk, cepat-cepat berkumpul di depan tangga yang akan Damian lewati beberapa menit dari sekarang dengan Abraham yang berada di barisan paling depan, lalu Hasya yang membawa kue dan terakhir para pekerja rumah besar ini. Suara derap langkah kaki menuruni tangga, Gia dengan cepat menyalakan lilin yang berada di atas kue itu. Begitu Damian turun, dia sudah mendapatkan sambutan meriah dengan lagu Happy Birthday yang dinyanyikan bersama. Pemuda ini terdiam sebentar, sampai Hasya muncul membawa kue. Dia baru tersadar, ia tersadar akan bagaimana cantiknya gadis ini. Begitu Hasya tersenyum, Damian rasanya akan meledak saja. Wajah cantik yang terkena sinar lilin dari kue itu sangat menawan. "Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you." Nyanyian terakhir disertai sorakan heboh para pekerja. Damian tidak peduli itu, fokusnya hanya pada Hasya yang masih tersenyum menatapnya. "Ayo tiup lilinnya." Kala gadis ini berucap, baru Damian tersadar. Tanpa diminta 2 kali, Damian meniup lilin ini membuat mereka bertepuk tangan meriah. "Selamat ulang tahun tuan muda," serempak para pekerja. "Happy birthday,"
ucap Abraham, menepuk pundak Damian. Damian menatap Hasya, menunggu ucapan dari gadis ini. Abraham berdehem, putranya ini sepertinya tidak menganggap kehadiran mereka selain gadis muda di depannya ini. "Mari kita makan bersama, ayo," katanya, tidak ingin mengganggu kedua pasangan muda ini. Abraham tersenyum bahagia, dia baru saja akan melangkah pergi ke meja makan mengikuti para pekerja sebelum seseorang datang dengan wajah tidak tahu diri itu. "Kalian melewatkanku," ucapnya. Damian menoleh cepat, menatap wanita parubaya yang dia panggil Mama. Wanita itu tersenyum, dengan gaun merah menyala. Melepaskan kacamata hitamnya, membuat suasana yang tadinya hangat berubah mencengkam. Hasya bingung, tidak tahu siapa wanita itu dan kenapa respon Abraham maupun Damian seperti ini. Gelagat Damian yang aneh, pemuda ini mundur satu langkah. Terlalu terkejut dengan kehadiran tiba-tiba wanita itu. "Hai manis, lama kita tidak berjumpa," ucapnya, tersenyum menatap Damian yang mematung di tempatnya. "Berani kamu datang ke rumah saya?" Bentakan Abraham mengagetkan mereka semua, mengerti kalau ini bukanlah masalah yang bisa didengar oleh seorang pekerja. Mereka semua perlahan, para pekerja rumah besar ini pergi dengan tertib dan sunyi. Yang tersisa hanyalah Abraham, Damian, Hasya, Gia, dan juga wanita itu. "Jaga nada suaramu Abraham, putra kita nanti takut." Hasya menoleh cepat ke arah Damian yang masih terpaku dengan keringat dingin di pelipis laki-laki ini. Meletakkan kue yang dia pegang, Hasya menggenggam tangan Damian membuatnya menoleh pada gadis ini. "Lama kita tidak berjumpa Gia, bagaimana kabarmu?" Hasya mengalihkan pandang, sebenarnya siapa wanita parubaya itu? "Masuk ke kamarmu Damian." "Jangan, aku datang ke sini untuk merayakan ulang tahun putraku." "Putraku?" kekeh Abraham. "Bermimpilah, Damian masuk ke kamarmu," bentak Abraham. Damian tersadar, tanpa menoleh lagi. Pemuda ini pergi, bahkan melepaskan genggaman tangannya dan Hasya. "Abraham!" bentaknya, dia ingin melihat Damian. Tapi mantan suaminya ini benar-benar berulah. "Kamu bisa masuk ke kamarmu saja." Hasya mengangguk dengan apa yang dia ucapkan, baru saja akan melangkah pergi. Suara wanita yang masih menjadi tanda tanya baginya menghentikan langkah kaki Hasya. "Siapa gadis itu?" Abraham dan Gia saling melirik. "Dia pekerja di sini, mohon jangan mengusiknya," ucap Gia. Hasya berjalan cepat, tahu kalau kehadirannya di sini tidak diterima. Kini hanya tersisa mereka bertiga, Gia yang awalnya penakut kini berani. "Dengar Sarah, kehadiranmu sama sekali tidak diterima di sini." Sarah Kendraniana, mantan istri seorang Abraham Morgan. Istri yang sama sekali tidak pernah Abraham cintai, istri yang dia ceraikan 2 tahun yang lalu. "Aku tidak datang untukmu, aku ingin melihat putraku." "Putraku? Kau amnesia atau gila?" Urat leher Abraham menonjol, wajahnya memerah padam menatap Sarah. "Meski Damian tidak lahir dari rahimku, tapi aku adalah ibunya," ucap Sarah berteriak. 2 tahun Abraham, 2 tahun aku menahan diri untuk tidak bertemu Damian. Kamu tega, memisahkan seorang ibu dan anaknya meski aku bukan ibu kandungnya." Gia bingung, bukan karena permasalahan ini, tapi tidak tahu harus bersikap bagaimana. Abraham maju, menunjuk wajah Sarah dengan tangannya sendiri. "Ibu sambung yang tidak pantas, seorang ibu itu mulia. Dan kamu tidak mendapatkannya, wanita licik yang haus akan harta." Mata Sarah memerah dengan hinaan Abraham, "Menikah denganmu adalah neraka, jadi sekarang setelah perceraian,
Menjauhlah dari kehidupanku dan Damian. Sampai kapanpun, Damian tetaplah putraku. Ucap Sarah berisi keras. Tidak ada seorang ibu yang menorehkan luka yang begitu dalam nyonya, tuan muda memilikinya. Dan yang membuatnya memiliki luka itu adalah Anda. Apakah masih pantas Anda dipanggil ibu? Ucap Gia angkat suara, setelah diam dan menonton. Maafkan saya atas kelancangan saya berkata seperti ini pada Anda, tapi ini demi kebaikan. Tuan muda baru memulai kehidupannya yang berwarna, jadi saya mohon Anda jangan muncul lagi di hadapannya, ucap Gia lagi, dengan suara pelan namun arti yang dalam. Jangan ikut campur, wanita tidak tahu diri. Tunjuknya pada Gia. Dia bibinya, dia berhak. Yang tidak memiliki hak adalah kau Sarah, jadi keluarlah sebelum aku menyeretmu paksa. Ucap Abraham, melindungi Gia. Aku tidak terima, kamu akan menerima akibatnya Abraham. Kau hanyalah upik abu tanpa ayahku, wanita sepertimu tidak pantas hidup lama Sarah. Bertaubatlah, atas semua dosamu di masa lalu. Bagaikan bom, Sarah tidak menyangka kenangan serta kepahitan yang dulu kembali Abraham ungkit. Silakan Nyonya, Anda tidak diterima di sini, ucap Gia sopan. Dengan napas menderu, Sarah mengangkat kaki dari rumah besar ini. Berjalan cepat agar sampai di pintu, dia bersumpah akan merebut Damian kembali. Dia akan membawa Damian, dan tidak akan pernah dia biarkan putranya itu melihat dunia luar. Hasya bimbang, antara mengetuk pintu kayu kokoh di depannya ini atau pergi saja. Kuenya sayang banget kalau nggak dimakan, lirihnya. Menghela napas, sebaiknya jangan diketuk saja. Takut mengganggu Damian yang mungkin sudah tidur, jadi Hasya berbalik badan akan pergi sebelum pintu yang sempat membuatnya bimbang itu terbuka dari dalam. Damian, panggilnya. Ngapain lo di kamar gue? Katanya, kembali ke mode Damiannya Hasya. Gadis polos ini tersenyum lebar, mengangkat kue yang tadi dengan semangat. Kamu belum potong kuenya. Damian diam, menatap senyuman Hasya yang terasa begitu menyejukkan. Aku bawa pisau, ini kan hari spesial kamu. Jadi, potong dulu kuenya biar ulang tahun kamu sempurna. Hasya yang terlalu polos atau tidak peka dengan perasaan pacarnya, Damian sedang tidak mood. Kenapa? Kamu nggak mau potong kuenya? Damian berdehem, mengambil pisau yang Hasya bawa. Bilang aja lo mau cicipkan. Isok tahu kamu, aku kan cuma mau buat ulang tahun kamu mah. Kagetnya, tanpa kata tanpa bicara. Damian menyuapkan kue ini ke dalam mulutnya. Belepotan, nggak anggun banget lo jadi cewek. Katanya, padahal kan salah dia. Yang suapin dengan potongan segede gaban juga dia, aneh kan? Damian dengan telaten mengusap sisi mulut gadis ini yang terkena krim kue yang berada di sisi mulut Hasya dan kini sudah ada di jempolnya malah masuk ke mulutnya. Damian, kamu nggak jijik? Tanya Hasya ragu begitu kuenya sudah dia telan. Ngapain jijik, bekas pacar gue. Hasya menahan senyumannya, bibirnya mengerucut lucu membuat Damian gemas. Senyum aja kali, ditahan gitu malah muka lo yang jelek. Kekehnya. Ayo masuk. Menarik lembut tangan Hasya untuk memasuki kamarnya, Damian seperti biasa. Dia selalu mengajak gadis ini untuk duduk di kursi balkon kamarnya, menatap keindahan langit malam. Sejuk ya, katanya, memulai obrolan mereka. Udah tahu malah ngomong. Ih kasar. Kekehnya. Aku belum bilang, selamat ulang tahun Damian. Semoga apa yang kamu mau didapatkan dengan lancar tanpa hambatan. Damian tersenyum tipis. Lo ngomong ucapan selamat kayak ngomong sama orang, pacaran gak sih kita?
Hasya meringis, memangnya ucapannya salah. Aku salah kata. Perasaan semuanya baik-baik aja. Orang pacaran kalau ngucapin itu yang manis, ada bumbu sayangnya. Lo malah lurus kayak tiang gak ada bumbunya sama sekali. Emang ngomong harus pakai bumbu? Tanyanya bingung, selama hidup Hasya baru tahu omongan yang dikasih bumbu. Damian mendengus, bodoh memang gadis satu ini. Udah Sya, males banget gue ngomong sama lo. Gitu aja marah, lirihnya, serba salah kalau ngomong sama Damian. Ya lo, katanya berhenti berbicara, menyadari ada yang berbeda dari wajah gadis polos ini. Kenapa lo hapus make up-nya? Benar, yang kurang adalah make up tipis yang Hasya gunakan beberapa menit yang lalu. Gak nyaman, mau garuk pipi jadi gak bisa, katanya, karena sebelum datang ke sini membawa kue. Kenapa, aku cantik ya pakai riasan wajah? Tanyanya narsis. Kepedean lo bocah, pengen banget gue puji cantik. Hasya mengangguk cepat, kamu gak pernah bilang aku cantik, paling sering si blow on, bego, bodoh. Senyuman Damian luntur seketika, sesering itukah sampai Hasya hafal? Hasya tidak menyadarinya, dia menatap ke atas. Pada bulan yang bersinar terang. Sedikit terkejut, Hasya menoleh ke sampingnya. Tangan Damian yang berada di pipinya, mengusap lembut menghasilkan sensasi aneh pada tubuhnya. Damian tersenyum, jantung Hasya berdetak 3 kali lebih cepat dari biasanya. Senyuman manis laki-laki ini mengalihkan dunianya, hanya dalam hitungan detik. Lo selalu cantik, di mata gue nggak ada yang lebih cantik dari lo. Kalaupun ada, itu putri kita nanti. Jantung aman? Tentu jawabannya tidak. Senyuman manis, usapan lembut di pipi, dan terakhir ciuman di keningnya. Hasya rasa, pasokan udara di sekitarnya menipis dengan cepat. Tidak bisa, dia tidak bisa jika Damian melakukan hal seromantis ini. Hal romantis yang hanya dia baca lewat aplikasi novel, kini Hasya rasakan di dunia nyata. Dunianya dan juga dunianya Damian.